orang tua kan. Moga kalau kok modelnya ini bisa kiri kanan supaya seimbang. Jadi terima kasih Pak Ya. Semoga dipercayakan dulu. Terima kasih. Kami dari silakan. Kami dari Asosiasi Guru Mas Firman. Ya. Ini Pak Widya Susana sebagai kepala kerjanya, Ibu Dewi Utari pendahulunya, kemudian Pak Mas Firman, Widya Susana. Sama siapa? Iya. Saya di SMA Jakarta, Pak Widya Susana SMP Lab School, Ibu Dewi Utari sebagai pendahulu. Jakarta jadi ya, Bogor. Betul-betul Bogor. Oke, dan Pak Ferry dari SDN Jakarta ya. Oke. Semoga silakan. Ya, saudara kami alhamdulillah kita bertemu, tentunya sudah tahap kita sudah layanan silat dan baru kesempatan ini bisa bertemu. Terakhir kita mengadakan seminar pelajaran kita. Kapan juga? Tanggal 6. Oh jadi, tapi perwakilan dari Bapak nggak ada. Maka wakil Pak Gubernur tidak datang. Kemarin di paparan juga oleh Pak Anggota. Ada Pak Gubernur datang. Itu. Ya betul. Kami hasil dari kemarin itu bahwa dari Kemendikbud bahwa ada IT atau TIK itu ada dua, yang satu sebagai layanan atau sebagai tool, satu lagi adalah terpakai bahwa lain sebagai keilmuan. Nah, saat ini bahwa IT baru Kemdikbud baru berada pada sebagai tool yang kami inginkan adalah bahwasanya layanan itu kita bersepakat kalau kita harus verify di sekolah. Yang kedua perlu kita bangun juga generasi berikutnya dengan keilmuan itu yang belum kita itu awal dari yang juga ada lagi yang ingin ditambahkan. Saya tambahkan aja Pak, hasil dari seminar kemarin. Kita sudah titik ke sekretariat Bapak, lengkap dari buat Pak Ito. Saya sudah ketemu ngobrol. Intinya bahwa kita ingin mempertahankan mata pelajaran TK dan karena ada orang dari 400 orang itu perwakilan dari 34 provinsi. Dan komputer yang ada ternyata kalau mata pelajaran TK tidak ada, itu malah tidak terhapus karena banyak guru yang masih gaptek. Dan kita ingin dengan kurikulum 2013 justru guru itu jadi dekat dengan TK. Tapi kenyataannya akhirnya kurikulum 2013 membuat guru dan murid jadi gaptek. Itu menyatakan di lapangan itu ditulis oleh teman-teman di luar guru TK. Kayak dari Bumi dia nulis tentang masalahnya ada sesuatu. Kemudian juga teman-teman dari Makassar juga menulis seperti ini. Jadi ini permasalahannya bukan hanya di Jakarta atau di Jabodetabek, tapi sudah nasional. Dan kemarin sudah ditampung semuanya Pak, videonya juga sudah kita upload ke YouTube. Teman-teman secara tertulis juga sudah ada materialnya sudah kami berikan, sudah dibaca oleh Bapak. Intinya adalah bahwa mata pelajaran TIK ini penting, terutama juga KPI dan juga penting. Karena materinya memang yang tidak Pak, karena ada kebenaran. Maka kita sepakati dan teman-teman guru TIK juga benar-benar harus dilatih lagi Pak. Karena kita ingin menyadari kok banyak guru TIK yang saat ini masih belum mengaktif diri lah. Kita menyadari itu karena memang kalau kita lihat dari pelatihan-pelatihan yang ada kita masih begini. Makanya dari kita komunitas kita mengadakan pelatihan baru untuk mengikuti mereka. Jadi intinya kita bersinergi Pak. Kita membantu, kita melihat kelemahan-kelemahan itu. Makanya kita mengadakan seminar juga di sini dengan maksud supaya Bapak hadir. Tapi ternyata Bapak tidak bisa hadir dan perwakilannya Pak Bukan juga tidak hadir. Untungnya ada kepala pusat kurikulum Pak Ramon. Tapi Pak Ramon juga tidak bisa menjelaskan. Akhirnya juga jadi bantaian teman-teman pada akhirnya. Terutama pakar-pakar TIK karena terus terang ini sudah didukung oleh berbagai perguruan tinggi yang terutama jurusan TIK Pak. Kalau saya tahu yang saya merasa di sekolah dasar rendah itu ada komputer pelajaran komputer itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan sebelum munculnya kurikulum itu pelajaran kita di rapot itu nilainya angka 75 itu kembali kita jadi ekskul dan entah apa jadinya akhirnya setiap ujian itu kita harus sendiri semua sendiri dan untuk peralatan lab sendiri kita harus
sendiri Pak. Nah, itu keduanya kita selalu didiskriminasikan sebagai ITK. Saya yang sangat sakit banget ya. Itu. Menurut saya, di kurikulum belajar itu betul-betul menciptakan guru-guru TK atau bapak ibu berapa banyak guru-guru TK dan KPI yang ada di Indonesia yang kemudian berfungsi dengan acuan tidak terstruktural, kemudian tidak dengan migrasi mata pelajaran. Ini benar sekali yang tidak positif kami sebagai guru TK dan KPI. Nah, belum lagi berkaitan dengan bagaimana proses keilmuan yang pada anak didik kami. Karena kalau kita pada saat kita audiensi dengan parlemen, beliau bilang bahwa teknologi tidak usah dipelajari, semua sudah serba bisa gitu. Nah, itu kenyataannya tidak seperti itu. Kasus kita lari-lari sana. Dengan teknologi itu kan fungsi guru lah mengatur bagaimana beretika dalam teknologi informasi. Sudah, Abud. Oke. Jadi pertama tentu saya terima kasih banyak tadi takdirkan bisa ketemu. Meskipun juga datang di sini belum tentu bisa ketemu. Kali-kali Pak Panjenengan yang repot atau saya yang repot. Masing punya kesibukan. Ini tadi kita ditakdirkan pekerjaan-pekerjaan saya bisa segera saya selesaikan, termasuk juga dengan adik-adik kita yang dari yang kedua, ada 3 wilayah yang perlu kalau kita mau saling melengkapi, saling mendukung. Yang pertama dari wilayah akademik. Wilayah akademik. Kalau dari wilayah akademik kita bisa berdiskusi. Kalau kita mau mendesain pelajaran atau kurikulum di SD itu seperti apa sih? Kita lepaskan kepentingan masing-masing. Kita lepaskan dulu. Itu di SMP juga seperti apa? Di SMA, SMK, MA juga seperti apa? Kita bisa berdiskusi di situ di wilayah akademik. Di wilayah akademik. Debat panjang pun juga tidak apa-apa. Dan panjang pun. Termasuk kita juga debat panjang. Kenapa ada biologi di SMP? Kenapa Anda ada fisika di SMP? Tidak ada itu. Kita berburu jadi IPA. Kita berburu jadi IPA. Itu pun juga bukan berarti tanpa persoalan. Tanpa persoalan. Karena bagaimana guru biologi yang sudah punya sertifikasi biologi dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mau mendesain suatu sistem, itu berangkatnya pada resources yang ada atau pada objektif yang mau kita tuju. Ini kalau diskusi di wilayah akademik, apakah kita resources yang ada, dari resources yang ada kita pakai untuk menentukan objektif, atau objektif kita tentukan dulu, resources yang kita tata. Itu 2 paradigma yang punya konsekuensi yang berbeda. Itu punya konsekuensi yang berbeda. Masing-masing juga ada plus minus. Kalau kita berangkatnya dari resources terlebih dulu, hampir bisa dipastikan kita tidak bisa mencapai goal optimal. Karena dari awal sudah tergantung sekali dengan sumber daya ini. Tetapi kalau kita tetapkan dulu objektifnya, tetapkan, baru yang lain mengikuti, termasuk ya ada konsekuensi. Minimum yang kita ambil itu adalah minimal impact negatifnya. Itu yang filosofinya. Termasuk jangan dikira itu contoh sekalian pada saat kita merumuskan perubahan di SMP dari biologi, fisika, kimia, terus fisika itu tidak debat panjang, mati-matian kita. Tapi secara akademik belum waktunya anak-anak SMP itu dijuruskan biologi, terus kimia atau fisika, terus belum waktunya. Tapi bukan berarti
dia tidak diajarkan tentang bagian dari biologi, tentang bagian dari fisika. Itu sama dengan debat panjang untuk yang tematik terpadu. Itu kan dulu rame. Ini nggak ada IPA di SD, berarti kemunduran sekian puluh tahun, demikian dan seterusnya. Nah, kita diskusi di sini. Bahkan terakhir saya mimpin di ruang sebelah. Itu substansinya itu kita itu ke nama mata pelajaran atau pada subjek yang akan diajarkan. Kan itu loh. Akhirnya kita sepakat tidak harus membentuk nama mata pelajaran. Kita pun juga sebelumnya dikritik habis-habisan. Anak-anak kita SD itu bawa bukunya satu gitu. Begitu. Tidak hanya di sini, di Emirat Arab itu juga ada karikatur tentang. Kenapa? Bahasanya mata pelajaran. Padahal kalau panjenengan punya buku ini, minggu pertama yang dipakai mana? Itu kan halaman depan ini kan. Di sini juga halaman depan. Ini kalau boleh dicobain, ini cobain. Saya hanya bawa satu gini aja. Nah, oleh karena itu ini terus akhirnya kita sepakat dan belajar dari beberapa negara pendekatan-pendekatan modern. Ternyata memang yang paling pas untuk anak-anak SD karena sifatnya masih dasar, fondasi. Itu pendekatannya adalah universalitas. Jadi umuman yang bisa menjahit seluruh ini. Tambah lama nanti tambah tinggi, tambah spesifik. Makanya terus tidak ada di SMA fakultas, tidak ada. Baru di perguruan tinggi dikenalkan fakultas-fakultas karena sekarang fak-faknya. Terus nanti sampai ke master, sampai ke doktor itu tajam lagi. Tapi begitu dasar dia itu harus universal. Dari situlah maka akhirnya kita sepakat pendekatan untuk di SD kita gunakan tematik terpadu. Tapi bukan berarti tidak ada matematikanya. Ada itu. Kayak ini contoh. Itu sih kalau carikan buku tema 1 atau tema 2 barengan gitu ya. Ya, saya pernah lihat itu Pak. Saya juga Pernah baca ya? sudah ada. Tema 1 atau tema 2. Iya. Sekarang relevan ke itunya Pak. Ya, kita biar ya, itu nggak saya berikan ilustrasi. Jadi kita berangkatnya itu dari resources yang ada atau objektif yang kita tetapkan. Nah, kita mengambil jalan objektif yang kita tetapkan. Setelah kita diskusikan. Oleh karena itu, ya, ini contoh tema-tema ini yang buku siswa. Jadi ini tema 6. Ini kelas 1 ini misalnya. Tema 6. Ya, jadi ini juga ada matematikanya di sini ada sembarang. Ini yang matematika. Jadi tidak harus namanya matematika, tapi di situ substansi matematika ada. Kita ngambil itu. Oleh karena itu nanti saya tidak bisa. Saya tetap menghargai panjenengan. Oleh itu nanti kalau mau diskusi di wilayah yang pertama, wilayah akademik, kita bisa diskusi. Ya, sudah kami lakukan kemarin. Kita tidak diskusi, kita undang nanti Pak Alkaf, kita undang Pak siapa kawan-kawan yang saya sendiri dan seterusnya itu dari urusan desain kurikulum. Ini untuk SD, untuk SMP, tanpa harus mengecilkan arti IT. Saya itu jelek-jelek ini pernah ngurusi IT. Jadi Ya makanya kaget Pak, IT ke ilmuwan atau IT itu? IT ke ilmuwan atau IT? mulai dari yang itu sampai perancangan ya, oleh itu dan Pak Uno pun yang saya sudah kenal lama. Itu ya, karena kita sudah mengambil posisi objektif kita tetapkan. Itu yang kita ambil.
Maka apa? Maka yang harus kita lakukan adalah minimum impact. Jadi dampaknya ini harus seminimal mungkin. Jadi ibarat operasi begitu, darah yang keluar ini sekecil mungkin, tapi jelas ada darahnya. Tadi itu contoh misalkan di IPA, biologi jadi IPA, fisika jadi IPA. Yang saya pegang pertama dan saya sudah janji, hak-hak yang terkait dengan guru yang melekat secara personal tidak boleh diganggu. Ini pertama kali yang harus diselamatkan. Hak-hak yang melekat pada personal sebagai guru ini tidak boleh dihilangkan atau diabaikan. Maksud saya gini, gara-gara taruhlah tidak ada TIK, terus habis itu dia tidak punya haknya, itu yang terjalan profesi, ya, atau gara-gara dia biologi ganti IPA, dia akhirnya tidak punya itu. Nah, kalau yang IPA saya sudah berikan solusi, mudah solusinya itu. Kalau mau dan ini sudah bisa jalan dengan baik. Yaitu guru-guru yang latar belakangnya baik, biologi ataupun sejenisnya. Mereka kan sekarang ikut pelatihan, ya kan? Ikut pelatihan. Dan mereka sebelumnya sudah punya sertifikasi, ya. Dan dari ini bisa kita perkuat lagi dengan aspek keilmuannya di waktu di universitasnya. Itu penting. Mereka guru-guru yang biologi terus sekarang mengajar IPA. Begitu dia lulus dari pelatihan kurikulum ini, dia sudah dapat sertifikat sebagai guru IPA. Sehingga ini tidak mengganggu. Ya. Boleh Pak. Aku jalan. Sehingga tidak sampai mengganggu yang melekat hak dasar sebagai itu juga semuanya harus dilatih. Semuanya harus dilatih. Termasuk guru TIK juga. Termasuk guru TIK. Oleh karena itu, mohon maaf, saya tersinggung kan ya. Saya awali jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Jadi guru TIK ini dulu, itu dari awal keilmuannya memang TIK yang didapat di universitas atau mana? Itu kan? Pilihannya dua, kemungkinannya. Memang sejak dari universitas, dia lulusan IT, ya, lulusan komputer. Kalau memang betul dia itu dari awal sudah lulusan komputer, ya, perguruan tinggi saja. Saya yakin yang diajarkan tidak hanya komputer. Itu yang kami ajarkan. Ya, saya yakin tidak hanya komputer. Ya mohon maaf, saya pernah ngurusin perguruan tinggi, jadi tahu inilah apa kurikulum di perguruan tinggi. Teknik itu kayak apa? Ya, apa bedanya sistem informasi, apa bedanya teknik komputer, apa bedanya komunikasi komputer dan seterusnya. Saya pelajari lah. Dari situlah kan memang waktu kuliahnya dulu, meskipun Eskom, ya, atau ST, dia pernah paling tidak pernah belajar fisika, pernah belajar matematika, pernah belajar apa saja. Kalau ada yang mengatakan, enggak Pak, di tempat saya tidak diajarin fisika, tidak diajarin matematika, maka saya sudah punya jawab. Apa jawaban saya? Ini yang saya awali, tadi jangan tersinggung tadi itu. Ya, dia bukan kuliah, tapi kursus. Kursus itu. Kursus, tidak ada ceritanya sarjana ST komputer itu Ya, banyak saya berani lah, tidak ada ceritanya, tidak ada matematika, tidak ada. Sehingga kalau ketemu seperti itu, ya kita buat jembatan transisinya, seperti case-nya yang biologi IPA tadi itu. Jadi yang kita selamatkan sekali lagi terkait dengan hak-hak yang melekat personal. Ini harus diamankan.
harus diamankan. Oleh karena itu nanti jembatannya oke. Dari sekarang TIK panjenengan kira-kira dari sekian banyak pilihan itu mau kemana? Itu jadi itu daftar ya itu dulu. Ini alternatif kita buat. Kita buat alternatif kita buat. Yang kedua, kurikulum ini desainnya itu saya sering menyebut minimum desain. Desain minimal sekali. Paling tidak seperti inilah gitu. Artinya apa? Artinya bisa dimungkinkan untuk ada tambahan-tambahan. Apapun tambahan di situ. Entah itu jadi muatan lokal atau muatan apa, terserah di situ, itu sangat terbuka. Sehingga cara yang kedua kita generate, orang komputer kan gitu ya. Kita generate data generate, kita buat generate muatan lokal ya yang terkait dengan kelanjutan dari TIK tadi itu. Gurunya pun juga bisa mengajar dua, di samping ngajar muatan lokal ya khas dari sekolah itu, atau dia pun juga bisa mengajar konversi tadi itu karena masa lalunya dia juga punya track, sehingga dengan demikian tidak perlu dikhawatirkan kekurangan 24-nya itu. Bahkan untuk kurikulum 13 meskipun rasanya kita juga ini saya belum memutuskan, tapi rasanya merubah 24 itu tidak kita rubah. Tetapi yang kita kembangkan itu aktivitas apa saja yang bisa mendapatkan pengakuan. Sehingga Pak, kalau dulu mengajar itu untuk dapat 24 jam itu harus ada mata pelajaran dan mengajar di depan kelas. Sekarang tidak. Karena apa? Karena kita menempatkan segitiga, yaitu kurikuler, kurikuler, ekstra kurikuler, ini satu kesatuan. Sehingga guru yang membimbing atau mendampingi di ekstra kurikuler pun itu pramuka misalkan, atau PMR, atau Marawis, apa saja, itu bagian dari atau statusnya sama dengan yang kurikuler, ada jamnya. Di situ mendampingi tiap minggu 2 jam misalkan gitu. Ya 2 jam. Membimbing anak-anak Marawis, membimbing anak-anak drama, membimbing anak-anak paduan suara, membimbing anak-anak modus, pakaian itu fashion show, ya itu dan seterusnya. Itu jalan keluar antara lain. Tentu sekali lagi saya memberikan penghargaan kalau toh nanti tidak harus bisa diputuskan hari ini, semua paling tidak jembatan awalnya untuk saling komunikasi. Saya juga sebagian sudah menangkap tidak nyaman, kok ya saya sih yang kena itu. Artinya kan, jadi ini kan begini toh. Informasinya nggak nyampe ke kami Pak, sampaikan tadi. Bukan gitu, gini loh. Ini kan kereta ini tadinya kan begini-begini, terus kan dirampingkan. Kok saya yang kena itu loh? Artinya saya yang kena itu artinya kok TIK yang kena itu. Ya kan tidak hanya TIK sebenarnya, biologi, fisika pun juga kena itu. Padahal ini pelajaran yang sangat juga enak. Itunya sih kalau tentang apa namanya, tentang pentingnya IT itu no doubt. Itu tidak perlu diragukan, tinggal apakah ini harus diajarkan secara ya kejabatannya ada. Tapi menurut kajian kemarin memang iya memang harus, tapi ada juga nanti kajian yang lain, ya kan? Karena beban anak ini juga besar. Kita kan juga kena. Tapi yang saya gini Pak, kalau misalnya tidak diajarkan, Iya. kacau Pak. Iya Pak, makanya itu bolehlah Pak panjenengan berpendapat seperti itu. Makanya tadi itu kan tergantung pendekatannya, apakah kita tetapkan dulu tadi itu objektifnya. Objeknya SD itu seperti apa sih?
SMP seperti apa dan seterusnya. Nah, itu kita kalau mau masuk di wilayah akademik di situ dulu. Itu apakah harus semuanya diajarkan di sini dan seterusnya. Ada yang punya harus, Pak. Ada yang mengatakan enggak, alasannya apa, yang harus alasannya apa, demikian dan seterusnya. Tetapi yang harus diselamatkan pertama kali yang terkait personal. Kalau saya saya sedikit menyimak yang Pak Yusuf sampaikan itu. Saya betul Pak. Kalau sudah pakai sebetulnya, makanya nggak sepakat. Karena setiap statement kalau diawali sebetulnya, saya bisa baca belum sepakat. Gitu aja, belum sepakat gitu aja. Tujuannya kan baik, tujuan kami juga baik. Sama. Fakta di lapangan itu tidak segampang yang Pak Nis sampaikan. Tapi saya menyimak masalah jumlah jam yang kemudian menjadi ekspor, kemudian itu dihargai. Mohon maaf, guru-guru yang mendapatkan tugas tambahan di sekolah pun, itu yang seharusnya cuma dapat jam dihargai 15 jam, mohon maaf, di lapangan tidak seperti itu. Kalau lebih dari jumlah jam yang dia beban. Beda sama dosen. Jadi gini, kan kalau misalnya Wakasek, itu dia punya kewajiban 12 jam. Sedangkan di lapangan lebih dari 12 jam. Makanya itu yang saya koreksi. Kemudian guru pindah dengan mata kuliah fisika dan segala macam. Makanya tidak segampang itu Pak. Karena menurut saya yang orang lapangan, guru fisika itu sudah numpuk Pak. Guru matematika juga sudah numpuk. Itu tidak bisa segampang itu. Kemudian berkaitan dengan masalah personal. Iya, Pak Anu bisa bilang seperti itu. Tapi kan apakah LPMP itu bisa segampang itu? Sekarang prosesnya itu kan mereka sudah pemberkasan segala macam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingat Pak Alpat itu bilang bahwa kami tinggikan derajatnya guru-guru TIK. Ditinggikan itu seperti apa gitu. Mohon maaf Pak, lab di sekolah tuh sudah ada yang dijual-jual. Ada yang jual-jual Pak. Kemudian kita Pak, kalau menurut kacamata saya, adanya kurikulum 2012, saya tidak mau kurikulum 2013, karena memang kurikulum 2013 itu harus memang diterbitkan. Tapi konsep kurikulum 2013 harusnya menyempurnakan kurikulum KTSP. Seharusnya. Ini menarik. Saya harus saya. Terus kemudian katanya untuk mengintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Oke, saya sepakat. Tapi Pak, di KTSP tanpa kurikulum 2013, fungsi guru TIK itu sudah seperti dewa. Mereka punya beban tugas yang harus mengajar yang padat, kemudian mereka juga harus menjadi operator atau maintenance. Nah, itu indikasinya seperti apa? Jadi kami itu jadi pekerja gitu. Jadi yang dienakan itu seperti apa? Jumlah jam mengajar yang katanya kami diberikan untuk sebagai konseling segala macam ini yang nggak jelas, sehingga pelaksanaan di lapangan itu simpang siur. Jadi gini, Prof, kita nah ini kaitan dengan jam juga. Saya ada satu aja. Ya, satu aja. Oke, silakan. Jadi pertanyaan, apakah memungkinkan ini pelajaran ini bisa kembali menjadi dalam dalam kaitannya bahwa produknya yang tadi Prof, yang layanan kan saya sudah lihat dari permen sudah lihat itu sebagai layanan profesi. Nah, yang keilmuannya ini memang ini nampaknya kalau saya lihat ini bakal kemungkinan untuk muncul kembali pelajaran itu memang perlu dilakukan gitu. Jadi satu dulu ini yang mendasar menyempurnakan itu apa? Pengertian. Jadi kalau menurut saya, menurut Pak Wamen dan Pak Alkap itu guru-guru yang menyempurnakan KTSP. Jadi gini, saya sudah baca KTSP bagaimana konsep besarnya. Yang saya gambarkan baju itu. Jadi berangkatnya KTSP itu dari mata pelajaran. Mata pelajarannya ada, terus dirangkum, ya, jadilah itu dipakai untuk menetapkan goal atau SKS. Ya. Itu realitasnya. Betul gitu. Betul. Nah, sekarang academically bisa nggak ini dirubah? Atau harus dibiarkan seperti ini? Saya menjawab harus dirubah.
Karena secara manajemen, secara apapun, kalau kita itu berangkatnya itu dari bahan dulu, baru tujuannya. Tidak akan pernah kecapek karena kita terikat dengan bahan. Oleh karena itu kita rombak, mulai dari filosofinya, anak SD itu bisa apa sih namanya? Yang kita inginkan SD itu bisa apa? Kita tetapkan dulu. KIKJ itu kan jadinya. Begitu itu ketemu bisa apa, maka apa saja yang harus diberikan. Mulai dari kelas 1, bisa apa, kelas 2, bisa apa, sampai lulus. Begitu lulus nanti demikian kalau dia SMP. SMP bisa apa sih yang maunya? Maunya itu, kita itu tetapkan bisa apa maunya? Tentang tujuannya dulu. Tujuannya dulu. Baru setelah itu kalau untuk memenuhi tujuan ini perlu apa sih? Kita tetapkan. Itu yang terus terang secara falsafatif KTSP itu kita tata di situ. Kita geser dari perangkatnya resource based menjadi objektif itu pendekatannya. Nah, dari situ waktu kita desain harus ditutup mata terlebih dulu. Yang namanya resources itu kalau tidak bisa terpengaruh lagi, tidak bisa objektif lagi. Oleh karena itu pada saat kita menetapkan taruhlah IPS, ngeleburnya itu pakai model kue lapis seperti ini. Ini secara ekonomi, ini sosiologi begini, atau blended. Itu. Biasanya yang dilakukan itu adalah kue lapis. Cara diambil, ini diambil, PPKN itu juga demikian, diambil jadi kue lapis. Enggak, kita rombak. Kalau dirompak, terus mengikuti platformnya siapa. Ini pun juga cepat panjang kita. Apa mengikuti platformnya sejarah, atau mengikuti platformnya ekonomi, atau mengikuti platformnya geografi, sosiologi. Lepaskan dulu kepentingan saya guru sosiologi, saya guru geografi, saya guru ini. Akademiknya akhirnya kita sepakat untuk IPS platformnya itu adalah geografi. Karena apa? Tidak ada fenomena sosial yang tidak terkait dengan lokus. Oke, geografi yang leading. Tadinya ini akhir-akhiran antara orang ekonomi yang percaya yang paling benar. Di IPA pun juga demikian sama. Oke, itu hari ini memang pertemuan awal. Ya, intinya kita sudah alhamdulillah bisa nyambung. Bentar Pak. Ya, benar. Saya ini mohon maaf, saya ini juga ada janjian dengan Menteri Jepang, di rumah Pak Dubes Jepang. Ya, itu saya harus mohon maaf. Saya ini mohon maaf. Jadi saya tidak bisa memaksakan Bapak. Ya. Oleh karena itu sudah saya terima dengan baik. Nanti coba kita lanjutkan lagi diskusinya, tahapannya apa, begitu. Yang saya apa tadi yang tadi ya? Apakah mungkin bahwa saya kalau saya jalan tidak terus sampai ngomong ngapain? Ya coba. Saya akan protes habis Pak. Bukan. Akan menipu habis Pak. Karena ada tadi baru tahap pada bahkan saya ada ilmu. Saya tidak buka dulu apakah mungkin apa tidak. Tadi itu kan ada dua tadi. Akademik Ya. Mungkin gini Pak Nur. Sama. Enggak, saya ini harus mohon maaf itu. Enggak, saya formulasi. Enggak, saya ini harus mohon maaf gitu. Ya. Ini jam 5. Nah, saya punya janjian. Itu oleh karena itu nanti melalui Pak Ibnu, tolong Pak Ibnu, ini Pak Ibnu. Ya, terima kasih. Ya, tolong Pak Ibnu, itu diatur kalau mau apa lagi, tentu disesuaikan waktunya. Itu diskusinya seperti apa? Saya cuma pengen ini doang, Pak. Ini Bapak belum sampai akademik, saya baru bilang 3 wilayah. Ini baru akademik, 2 lagi dong Pak. Nanti kan akademik sama personal tadi. Oh, Penata. Mungkin bisa masuk Pak nanti pada saat apa nanti pembahasan tentang materi ya kandungan Jadi tadi itu yang harus kita pahami, apakah kita berdasar pada resource atau objektif. Tindak lanjut setelah ini gimana? Ya, komunikasi sama Pak. Kalau kita undang tim yang lain, Bapak bisa datang ya?
Misalkan Dan ini saya tidak bisa di model harus Apa bisa minta waktu kapan gitu Pak untuk wawancara? Saya itu jadwalnya jatuh kemarin Pak Bapak nggak datang, jadi mengecewakan teman-teman dari daerah. Sudah. Saya punya kesibukan juga Bapak. Ya, dipaksakan kita bayaran sekali itu. Iya. Terima kasih Bapak.